menjadi seorang TKI itu merupakan suatu kebanggaan ya buat diri gue. Jadi selain merupakan suatu kebanggaan buat negara sebagai pahlawan devisa, menjadi seorang TKI juga itu merupakan suatu kebanggaan buat keluarga, buat teman-teman, buat sahabat-sahabat. Dulu ya, sebelum gue jadi TKI, hidup gue susah. Saking susahnya, gue sering dibilang gembel sama orang-orang. Pernah waktu itu gue lewat gitu di depan tukang nasi. Itu langsung diteriakin ya, "Weh gembel, mau ngapain lu? Pasti lu mau maling." Sedih banget ya. Pernah gue waktu itu berdiri di bawah pohon mangga. Gue dikira mau nyuri gitu. "Woi, ngapain lu berdiri di situ? Pasti lu mau maling ya." Sakit ya. Tapi itu dulu sebelum gue jadi TKI. Dan alhamdulillah setelah gue jadi TKI, hidup gue ya makin susah. Jadi TKI itu nggak gratis ya, bayar tuh puluhan juta gitu. Sampai-sampai itu gue nggak adain BPKB gitu, surat tanah, piring, rak piring, kulkas, TV semuanya habis gitu. Sampai-sampai dalam rumah gue itu kosong gitu, nggak ada apa-apanya. Itu kayak aula atau enggak? Kalau ada orang mau bertamu gitu, tok tok tok, "Assalamualaikum, ada orang. Assalamualaikum Pak, ada orang, kayak gitu. Kosong, ada apa-apanya. Menjadi seorang TKI itu banyak suka dan dukanya ya. Sukanya itu nggak ada. Ya iyalah nggak ada. Jadi TKI itu nggak enak. Jauh dari keluarga, masak sendiri, mandi sendiri, cuci baju sendiri. Tapi kita harus mensyukuri ya. Jadi TKI itu nggak gampang. Itu harus diseleksi. Nggak semua orang bisa menjadi TKI gitu. Jadi hanya orang-orang yang mempunyai intelektual tinggi yang bisa jadi TKI. Kan singkatannya ada gitu. TKI, tenaga kerja intelektual. Tepuk tangan dulu buat TKI. Gue bekerja di perusahaan yang memproduksi alat-alat dapur ya, ekspor ke Indonesia. Jadi otomatis pekerjanya pun itu diambil orang-orang Indonesia kebanyakan. Terus gue punya pengalaman gitu. Di dalam suatu pekerjaan yang gue alami gitu, itu ada suatu kejadian aneh gitu. Itu entah kenapa mandor ya, itu galak banget ya, mandornya itu galak. Jadi kerja lambat sedikit aja itu dimarahin gitu. "Woi, cepat kerjanya. Payah kamu. Kerja ngelamun sedikit aja. Woi, cepat kerjanya. Payah kamu." Galak banget ya. Sampai di setiap aktivitas itu kata-kata kasar keluar gitu. Nah tapi entah kenapa direktur utama yang punya perusahaan ini malah baik banget begitu. Murah senyum, sering nyapa, baik banget pokoknya. Orangnya kayak kakek ya, udah botak kepalanya. Terus pernah waktu itu gue lagi kerja gitu, lagi bawa barang sendirian kan berat gitu. Tiba-tiba Pak Direktur itu ngedeketin gue gitu. "Adek sini biar bapak bantuin gitu." "Oh Pak, nggak usah Pak, nggak usah." "Udah nggak apa-apa." Terus dia bantuin gitu. Gue jujur nggak enak ya. Terus hari berikutnya gue pas lagi kerja gitu bareng teman-teman gue, keadaannya waktu itu lagi haus ya. Tiba-tiba bapak itu bawa minuman gitu, ngasih ke kita. "Dek, ini minuman, barangkali haus." Gokil ya bapak itu, baik banget ya. Padahal direktur lah itu. Terus besoknya lagi gitu, gue lagi sendiri gitu, lagi duduk sendiri, pas lagi istirahat. Tiba-tiba Pak Direktur itu datang ya, bawa lap sama semir sepatu gitu. Deketin gue gitu, langsung nunduk, langsung pegang kaki gue. "Adek, sini biar bapak lapin sepatunya gitu." Weh, tar dulu Pak, jangan Pak, jangan. "Udah nggak apa-apa, sini biar bapak lapin." "Pak, nggak usah Pak, jangan. Nggak apa-apa, jangan Pak, jangan Pak, jangan yang itu, yang ini aja nih." Alhamdulillah ya, semenjak kejadian itu akhir bulan gaji gue dipotong.
Buat yang belum kenal gue ya, perkenalkan nama gue Anggi, usia 29 tahun, gue seorang TKI, dan gue jomblo. Gak usah iba ya. Menjadi seorang TKI, mungkin ini adalah faktor utama kenapa gue telat nikah gitu, dan sampai sekarang belum punya pasangan. Padahal ya, teman-teman gue itu rata-rata udah pernah nikah semua. Dan ada teman gue, teman SD gitu, itu ada yang udah punya anak kayak gitu kan. Dan anaknya udah punya anak lagi. Dan anaknya, anak temen gue, yang itu nanti bakal jadi jodoh gue mungkin. Di usia-usia seperti gue ya, 29, itu paling gak enak banget ketika ditanya kapan nikah. Bener gak? Mungkin kalau misalkan ditanya 1 kali, 2 kali itu gak apa-apa. Ini biasanya pertanyaan itu terus menerus gitu. Kalau misalkan kita udah punya pasangan, udah punya tunangan, itu enak ya. Ketika ditanya kapan nikah, tahun depan, kapan nikah, bulan depan, kapan nikah, nunggu waktu gitu, nunggu tanggal gitu. Kalau misalkan kita jomblo yang nggak punya pasangan, itu ketika ditanya kapan nikah itu gak bisa bilang apa-apa ya, cuman bisa melongo gini ya, nahan rasa malu. Gue punya pengalaman ya, waktu itu gue pernah sebelum jadi TKI, gue pernah waktu itu lagi menghadiri pernikahan teman gue ya, teman SMA. Gue waktu itu dibonceng sama temen gue. Nah setelah sampai di tempat pernikahannya temen gue gitu, gue pas lagi turun gitu, tiba-tiba ada yang nepuk ya dari belakang, plek-plek. Pas gue nengok ternyata bawa bapak gitu, bilang gini, adek udah cukup dewasa ya, umur udah matang, kapan nikah? Tuh lihat teman kamu udah nikah. Gue nggak bisa jawab apa-apa ya, gue cuma bisa melongo gini. Terus besoknya lagi ya, pas gue lagi beli obat nyamuk di warung ya, terus tiba-tiba ketemu bapak-bapak itu lagi, nepuk pundak gue lagi, bilang gini, adek kapan nikah? Gue melongo ya, nggak bisa bilang apa-apa. Terus pas besoknya lagi, gue lagi main futsal ya bareng teman-teman gue. Waktu itu gue lagi duduk sendiri gitu di tempat penonton ya, duduk sendiri di penonton. Tiba-tiba di samping gue ada orang gitu, main-mainin sikut kayak gini. Tek-tek. Terus gue nengok kan, nengok ini. Terus ternyata bapak-bapak itu lagi bilang gini, adek kapan nikah? Kapan? Sebel ya ditanya itu terus. Terus karena gue sebel ya waktu itu, gue putusin 1 hari gak keluar rumah. Nah kebetulan waktu itu orang tua gue lagi pada pergi ya. Gue sendiri di rumah nonton TV, masak ya semulan. Terus gue mandi gitu, pakai shower. Gue kaget ya, pas gue lagi mandi itu ada suara ketuk-ketuk pintu dari luar ya. Gue penasaran kan, gue deketin pintu, terus gue buka gitu. Gue terkejut ya, ternyata yang ketuk-ketuk pintu itu ternyata bapak-bapak itu lagi gitu. Sambil bilang gini, adek kapan nikah? Sebel. Karena gue sebel, gue tarik kepala bapak itu, cedotin ke tembok. Dor! Gak enak ya, ditanya kapan nikah terus-terus tuh gak enak. Itu gak enaknya kayak misalkan kita buang air ya, tiba-tiba ada orang yang buka pintunya gitu. Ngomong-ngomong soal buang air ya, PAB. Itu zaman dulu ya ada mitos, katanya kalau misalkan orang buang air itu nya ngambang, itu katanya pelit ya, bener gak? Itu zaman dulu ya, zaman gue masih kecil. Itu gue waktu itu kan kebetulan kalau misalkan buang air itu di kali ya, di kali. Itu sama teman-teman gue gitu berenam. Paling apa saling ejek mengejek kayak gitu. Misalnya ada orang yang tadinya ngambang itu, sorry itu diteriakin gitu, woi ngambang, woi pelit gitu. Katanya pelit ya. Karena gue percaya mitos itu ya, akhirnya gue praktekin ke orang gitu. Kebetulan kan waktu itu di kampung gue itu ada orang baik banget ya, sering ngasih makanan ke orang-orang lainnya gitu, sering ngasih uang ya. Itu ibu-ibu.
Waktu itu gue penasaran ya, waktu itu orang itu lagi BAB gitu. Gue liatin kan, gue terkejut ya, ternyata pas dia BAB gitu, ternyata nya ngambang. Pas gue selidiki lagi, ternyata orang itu nya di lantai. Udahlah, jangan bahas Terus gendut ya. Terus entah kenapa teman-teman gue itu sering banget ngejekin gue dengan kata-kata gendut ya gitu. Hampir di setiap kesempatan dimanfaatin gitu sama teman-teman gitu. Weh bro, lo habis makan ya tadi? Iya habis makan. Pantesan lo gendut gitu. Terus gue lagi jalan gitu sama teman. Bro, habis dari mana? Habis dari pasar. Beli apa? Beli buah-buahan. Pantesan lo gendut gitu. Bro, semalam Barcelona lawan Madrid menang mana? Menang Madrid. Pantesan lo gendut. Apa hubungannya? Itu. Secara ya, gue gendut karena gue mungkin dulu suka makan ya. Terutama makanan-makanan Indonesia, gue suka banget ya makanan-makanan Indonesia. Tapi kalau makanan Korea gue nggak terlalu suka gitu. Terus gue pengalaman waktu itu gue pernah makan di restoran Indonesia ya yang ada di Korea gitu. Itu ada menu aneh gitu. Menunya itu, tau nggak apa menunya? Daging ya, daging biksu tong. Tahu kan daging biksu tong? Itu katanya empuk ya, empuk banget. Itu setiap siluman ya di berbagai penjuru itu mengidam-idamkan daging biksu tong yang katanya itu empuk banget gitu. Sampai-sampai siluman tengkorak itu udah bikin bumbunya, itu airnya udah mendidih gitu. Itu buat tinggal masukin aja gitu. Itu dari dulu gue penasaran banget sama daging biksu tong, bener. Katanya empuk banget. Nah, waktu itu gue datangkan ke restoran itu. Pas gue datang ternyata rame bener ya. Ternyata laku gitu daging biksu tongnya. Pas gue udah nyampe ke situ, penuh. Akhirnya gue nunggu 10 menit dan ada orang yang keluar gitu. Nah pas itu gue masuk kan, duduk di situ. Tapi keadaan meja di situ belum diberesin gitu, masih berantakan. Terus 5 menit kemudian dateng mas ya bawa nota kayak gini bilang ke gue, Mas apa aja? Hah? Apa aja? Apa aja? Gue belum makan mas, maksudnya dibilang apa aja? Belum makan apanya? Itu buktinya. Bener mas, gue belum makan. Gue duduk di sini dari tadi gitu. Gak percaya, bener, sumpah. Tuh buktinya gendut gitu. Terus beberapa waktu kemudian, setelah berdebat ya sama gue, orang itu laporin ke yang punya restoran itu. Terus tiba-tiba kan datang gitu yang punya restoran itu, langsung melototin gue gini, Adek, kapan nikah?